Mengadat. Ya, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para guru yang kami hormati, para asatidz rahimakumullah, para peserta kajian online kitab Nailur Raja yang Allah muliakan. Marilah kita bersama-sama ba'da subuh di pagi hari yang sangat dimuliakan ini, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, mendoakan umatnya di pagi hari. Maka manakala doa tersebut dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, kita sedang berada dalam kondisi kebaikan. Salah satunya adalah menuntut ilmu, membahas tentang perkara agama kita. Marilah kita sejenak menundukkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya Allah lah Zat yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam waktu yang berbeda, ya, dalam rutinitas yang berbeda tentunya, yang di beberapa pekan kemarin kita melakukan di agenda ini adalah malam hari. Maka pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, termasuk hari ini diawali, ya, kita akan melakukan kajian Nailur Raja ini pada ba'da subuh, pada setiap hari Sabtu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah Ustaz, ya, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nailur Raja, masuk kepada halaman 31 ya, di kitab cetakan DKI, masuk pada faslun fi maujibatil gusli. Kepada guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim, tafadhol masykura untuk melanjutkan kajian kitab kita pada hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-amal wa faqihna wa iyyahum fid-din wa 'allimna wa iyyahum ta'wil wa sunnah mursalin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu secara virtual dalam kajian rutin membahas kitab Nailur Raja, syarah kitab Safinatun Najah. Yang mudah-mudahan ya, pada pagi hari ini kita semua senantiasa mendapatkan limpahan karunia, rahmat dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita masuki pasal tentang kewajiban mandi. Hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi besar. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Faslun fi maujibatil ghusl. Pasal ya, pada hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban mandi. Faslun maujibatul ghusli sittatun. Pasal dan juga kewajiban mandi itu ada 6. Ada 6 hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Ya, atau boleh dibilang menjadi sebab kita harus melakukan mandi besar dalam rangka
melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan kesuciannya. Al-ghuslu ya, lughatan sayalanul ma'i 'ala syai'. Al-ghuslu ya, ini dibaca guslu, nya ghinnya pakai dhammah, yaitu maknanya mandi ya. Kalau ghinnya pakai fathah itu maknanya bersuci ataupun menggosok, membersihkan, itu namanya ghuslu. Misalnya membersihkan pakaian ya, ghuslu thiyab. Ya, kalau mandi itu menggunakan ghuslu ya. Mandi besar. Ghuslu lughatan adalah sayalanul ma'i 'alal syai', yaitu mengalirkan, menuangkan ya, air kepada sesuatu. Yaitu secara bahasa wasyar'an. Sementara secara syariat ya, yang namanya mandi adalah sayalanul ma'i 'ala jami'il badani biniyatin makhsusah, yaitu menuangkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu ya, niatnya untuk mensucikan ya dari hadas besar ya. Nawaitu rob al hadatsil akbari an jamil badani lillahi ta'ala gitu ya. Seluruh badan ya. Al maknanya adalah annal asbab allati yajibul ghuslu bi husuli wahidin minha sittatun. Maknanya adalah bahwasanya sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu terjadi kepada salah satu di antara 6 perkara yang nanti akan disebutkan ya. Salah satu dari 6 perkara kemudian kita mengalaminya, maka itulah yang menyebabkan kita harus mandi ya. Mandinya seperti apa tadi ya? Mengalirkan seluruh air ya, mengalirkan air ke seluruh badan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa saja dari ke-6 hal yang bisa menyebabkan mandi besar, yaitu ilajul hasyafah fil farji. Ilaj ya, ilaj itu artinya idkhal ya, dukhul, masuk. Masuknya hasyafah ke dalam farji. Ya. Farji itu adalah kemaluan perempuan ya, kemaluan perempuan. Hasyafah itu kemaluan laki-laki ya, tapi bagian depannya itu hasyafah ya. Bagian depan yang ketika orang disunat ya, seorang anak disunat ya, kemudian dibuang bagian dagingnya, kemudian akan muncul namanya hasyafah ya. Mohon maaf ya, mungkin bahasanya seperti pentolnya itu. Nah, itu hasyafah ya. Jadi tidak semua kemaluan laki-laki itu yang kemudian menjadi sebab orang itu mandi. Hanya hasyafahnya saja masuk ya, dukhul ya kepada farji, maka itu sudah menyebabkan mandi. Apalagi kalau semuanya ya, hasyafahnya dia sudah masuk. Al-ilaj hunna wusulul hasyafati wa au qadriha min faqadriha man faqiduha ila ma la yajibu ghuslahu minal farji. Ilaj ya di sini adalah wusulul hasyafah au qadriha, sampainya hasyafah ya, yang tadi hasyafah itu wa qadri au qadriha, atau ditakdirkan manfaatuha bagi orang yang hilang hasyafahnya ya. Barangkali ya ada orang yang hasyafahnya terpotong ya, jadi pentolnya itu terpotong, tidak ada. Nah, maka ditakdirkan saja, diukur saja, diperkirakan saja ya, setinggi hasyafah itu ya. Maka itu diperhatikan. Mala yajibu ghuslahu minal farji, apa-apa yang sehingga tidak menyebabkan mandi ya.
minal farji ya, pada farji yaitu alat kelamin perempuan. Wal maknanya adalah annal awala min maujibatil ghusli ilajul hasyafatil wadih au qadriha man faqiduha fil farji. Bahwasanya awal dari kewajiban mandi ya, maksudnya menurut musannif ini ditempatkan di awal ya, kewajiban mandi itu adalah ilajul hasyafah ya, masuknya hasyafah ke farji itu awal ya, ilajul hasyafah al wadih ya, memasukkan hasyafah, masuknya hasyafah yang jelas atau ya diperkirakan bagi orang yang tidak memilikinya ya, fil farji, ke farji perempuan. Itu yang pertama ya, ilajul hasyafah fil farji. Yang kedua ya, hal yang menyebabkan mandi besar adalah khurujul mani ya, keluarnya air mani. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan, ini berarti kutipannya Imam Nawawi. Al-mani in kana min rajulin sahihin fahuwa ma'un abyadun saqinun yandafiku fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin. Menurut Imam Nawawi, yang namanya mani in kana min rajulin sahihin, jika itu berasal dari seorang laki-laki yang sehat ya, jadi mani yang normal adalah ma'un abyadun sakhinun ya, air yang putih ya, bukan yang bening ya, yang putih berarti. Air yang putih sakhinun ya, yang kental yang dafiku fi hali khurjihi, yang itu indafakoh ya, muncrat ya, muncrat, memancar gitu ya, airnya memancar fi hali khurujihi dufatan ba'da dufatin ya, pada kondisi ketika air itu keluar. Jadi keluarnya itu yang dafi ya, muncrat ya. Konon katanya kalau air mani itu muncrat ya, itu kan bisa menembus ke rahim ya, ketemu dengan sel telur. Jadi itu makanya dalam Al-Qur'an itu kan dalam surat At-Tariq disampaikannya gitu ya, khuliqa mimma indafik ya, bahwa manusia itu diciptakan mimma indafik, dari air yang memancar ya, dari air yang muncrat. Misalnya apa? Air mani itu. Duf'atan ba'da duf'atin ya, keluarnya itu sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit ya, tidak langsung keluar selesai ya, jadi sedikit-sedikit ya, muncratnya itu. Wa yakhruju bisyahwatin ya, dan keluarnya itu ya, itu dikarenakan syahwat ya, ada syahwat ya, kemudian keluarlah air mani itu ya, ada dorongan syahwat kemudian keluarlah air mani itu, karena ada nanti air yang keluar ya, dari kemaluan laki-laki yang itu tidak karena syahwat. Nah, itu pembahasannya berbeda. Jadi kalau air mani itu sifatnya air yang putih, yang kental, ya, yang terpancar pada kondisi keluarnya itu daf'atan ba'da daf'atin, ya, sedikit demi sedikit. Wa yakhruju bisyahwat, keluarnya karena syahwat. Wa taladdadu biqurujihi. Ya, kemudian sifat yang lain itu air mani itu ketika keluar ya taladdadu ya, orangnya merasa lezat ya, merasa lezat, merasa nyaman, merasa nikmat gitu ya ketika keluarnya. Wa yaqibu khurujahu futur. Nah, ini sifat yang lain ya. Ini bagi yang sudah 17 tahun ke atas atau sudah mengalami keluar air mani tidak sulit membayangkannya ya, tapi bagi anak-anak yang mungkin belum balik ya akan sulit ya menggambarkan. Kalau kita insya Allah lah ini sesuatu yang familiar ya, pembahasan seperti ini ya. Jadi di samping ketika keluarnya merasa lezat ya, wa yaqibu khurujahu futur. Nah,
ketika keluarnya itu diakhiri dengan futur, ya, badannya itu lemes, gitu. Ya, habis keluar air mani membuat badan itu lemas. Nah, itu sifat ya dari air mani. Waroihatuhu rotoban karoihati tol. Ya. Rotban karoihati tol. Baunya, ya baunya air mani itu pada saat basah itu seperti baunya tepung, ya, tak tepung apa inilah, sampaikannya begitu. Qaribatun min raihati ajinil burri. Lebih dekat lagi dengan bau adonan gandum bur, ya. Jadi mungkin kita tidak terlalu bisa melihat ya faktanya. Jadi adonan gandum yaitu konon katanya baunya seperti bau air mani. Waya bisan karoi hati bayal di dujaj. Ketika kering, air mani itu akan bau ya seperti telur ayam, ya, putih telur ayam. Jadi telur ayam putih, ya, itu kan kental begitu. Nah, ketika kering, air mani itu baunya itu seperti itu. Waqad tafqadu ba'du hadis sifati ma'anahu mani. Dan kadang, ya, kadangkala sebagian dari sifat-sifat air mani ini tidak ada, ya. Ma'anahu mani, ya, sementara itu adalah mani. Mujibul lil ghusli, yang mengharuskan untuk bersuci atau mandi. Ya, jadi kadang tidak semuanya lengkap gitu ya, harus ada ini dari sejak berapa tuh ada ma'in abyad ya satu, ya, kemudian sakin air yang putih, kemudian dua yang kental, yang ketiga yang dafiku fi halin khurjihi, tiga, empatnya duf'atan ba'da duf'atin keluarnya, ya, limanya yakhruju bisyahwat, enam yatalladzadu bi khurujihi, ya, kemudian tujuhnya wa yaqibu khurujahu futur, ya, kemudian baunya, ya, ketika basah baunya sekitar 9, ya, tapi tidak mesti 9 sifat-sifat itu ada, ya, kadang tidak ada. Li'anal madaru ala wujudil wahidah min khawasihi salah satu mazkurah, ya. Karena yang menjadi topik, ya, yang menjadi madar dari adanya, ya, kewajiban mandi itu salah satu, ya, dari 3 yang disebutkan, ya. Wujudi wahidatin min khawasi salah satu mazkurah. Apa saja? Pertama, al khurud bisyahwatin makutur akibahu ma'afutur akbihi, ya. Keluarnya dengan syahwat, ya, dengan syahwat disertai dengan memas ketika akhirnya. Nah, itu ya satu. Waraihatul lati tasyabbaha raihatal tal'i. Kemudian baunya itu seperti baunya gadum tadi. Kemudian wal khuruju bitadafuki, ya, keluarnya itu dengan memancar. Nah, itu 3 hal. Pamata wujidat wahidatun minha, ya, seandainya ada salah satu dari ketiganya itu fahuwa mani, maka itulah mani. Ya, jadi kalau yang 9 tadi itu lengkap, yaitu paket lengkap, gitu ya. Pakai sederhananya 3. Ya, pakai sederhananya 3, yaitu keluar syahwat, ya, disertai dengan perasaan lemas, ya, setelah mengeluarkan mani itu, kemudian baunya, dan kemudian ketika keluar memancar. Ya. Nah, paket hematnya hanya salah satu saja itu sudah termasuk kategori air mani. Ya. Wa in faqadat kulluha falaisa bimani. Kalau semuanya itu tidak ada, ya, satu pun tidak ada, maka itu bukan air mani. Itu mani laki-laki, ya, air mani laki-laki. Ya. Amma maniul mar'ah pamaun asfaru raqib.
Adapun air mani perempuan itu adalah air yang warnanya kuning yang tidak pekat, ya tidak kental. Karena kuning tidak pekat, tidak kental. Karena memang ada ya apa namanya air mani yang keluar dari farji perempuan. Sifatnya tadi warnanya kuning, berbeda dengan laki-laki yang sakhin, kental. Kemudian rokik, ya maaf ya, warnanya kuning, beda dengan laki-laki yang abyad. Ya, kemudian rokik, ya, tidak pekat, berbeda dengan laki-laki yang sakhin tadi. Dan itu bisa jadi ya ketika mimpi pun keluar. Wa hukmul mani toharatu ala ay sifati kana walau damman abiton ay khalisan. Dan hukum air mani itu hukumnya adalah toharo, ya suci. Ya, suci artinya bukan najis, ya meskipun suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ai sifatin kana walau damman abiton, meskipun sifatnya ya seperti darah yang khalisan, darah yang apa bersih gitu ya. Itu sifatnya suci air mani. Amal ma'ul abyad, ya adapun air yang putih ar-raqiqil lazij, nah ini beda ya. Jadi ada yang keluar bukan dari bukan yang termasuk kategori air mani ya, keluar dari laki-laki tapi bukan termasuk kategori air mani, yaitu al-ma'ul abyadur raqiq, air yang putih ya, yang raqiq ya, raqiq itu kan lawan dari sakhin tadi ya, berarti tidak kental ya. Tidak kental. Raqiq al-laziz ya. Kemudian lengket ya, tidak kental tapi lengket. Al-khariju 'inda syahwat, dan keluarnya itu ketika syahwat, bila syahwatin ataupun tanpa syahwat. Waladab wala yaqubuhu futurun bahwa mati. Ketika keluarnya itu tanpa dengan syahwat atau dengan syahwat, ya tidak muncrat atau tidak memancar, wala yaqubu futur, dan kemudian tidak diakhiri dengan perasaan lemas ketika keluarnya. Nah, air yang seperti itu namanya madhi. Ya, jadi airnya apa namanya tidak kental, ya apa ya tipis-tipis saja lah gitu ya. Kemudian lengket, keluar ketika ataupun tanpa syahwat, dan sifatnya juga tidak muncrat, tidak memancar, dan tidak disertai dengan perasaan lemas ketika keluarnya, maka itu adalah madhi. Wa amal ma'ul abyad, nah ini air yang lain. Adapun air yang berwarna putih as-sakhin, kemudian kental, ini berarti sama seperti apa namanya air mani. Berwarna putih, ya, kental, kemudian al-kadiril ladzi la raihatalah. Kemudian sifat yang lainnya itu kental, pekat, dan keruh. Oh ya, keruh yang itu tidak berbau. Ya, tidak berbau. La raihatalah. Al-khariju aqibal baul, yaitu keluar dari setelah kencing. Ya. Jadi air ini keluarnya setelah kencing. Jadi air yang pekat ataupun yang kental, kemudian keruh, tidak berbau, dan keluarnya setelah kencing, atau indah hamli syai taqil, atau ketika membawa beban yang berat, ya, membawa benda yang berat, ya, sehingga dia keluar, atau bisa jadi karena stres juga, ya, karena stres, ya, karena dituntut pekerjaan, ya, sehingga keluarlah air itu. Nah, air itulah yang dinamakan dengan wadi. Ya, jadi ada mani, ada madhi, dan ada wadi. Ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda tadi. Wa kulahuma najasun. Nah, kedua yang terakhir ini yaitu madhi, maaf ya, madhi ya dan wadi ya, itu adalah najis.
naqidatul lil wudu, dan itu membatalkan wudu. Ghairu maujibillah, yang itu tidak wajib untuk mandi. Ya, jadi kalau yang air mani itu adalah suci, tapi wajib untuk mandi. Kalau yang kedua tadi, madhi dan wadi, itu adalah najis, tapi tidak usah mandi. Ya, juga menyebabkan batalnya wudu. Seperti kencing lah. Ya. Kencing kan air kencingnya juga najis, ya, kemudian bisa membatalkan wudu. Al-makna, maknanya adalah an-natsaniyu min maujibatil ghusli, bahwasanya yang kedua dari kewajiban-kewajiban mandi ya adalah khurujul mani ila zahiril hasyafah, yaitu keluarnya air mani dari zahir hasyafah ya, dari hasyafah, hasyafah yang nampak. Min zakarin, ya, dari zakar perempuan. Jadi zakar itu kemaluan laki-laki, ya. Semua kemaluan laki-laki. Nah, di antara zakar itu ada namanya hasyafah yang paling depan, ya, pentolnya itu, kepalanya itu hasyafah. Kalau farji itu adalah alat kelamin perempuan. Buat zohir farji, bahkan air mani juga bisa keluar dari zohir farji al-bikri, dari farji perempuan. Wa ma yabdu indal julusi alal qadamain minat tayyib. Ya. Dan tidak keluar, ya, tidak nampak ya ketika duduk, ya, tidak nampak ketika duduk di antara dua kaki, ya, bagi orang yang sayyib, ya. Jadi maksudnya dua kaki ini jongkok gitu lah. Nah, apa yang nampak ketika jongkok, nah itu namanya haji. Tapi ketika duduk itu tidak nampak. Lakin akan tetapi bisyuruti ayyakuna man saksi nafsihi. Namun yang dimaksud di sini adalah ya syaratnya mani dia sendiri, ya, bukan mani orang lain, bukan mani orang lain, ya. Misalnya mohon maaf ya, perempuan bisa jadi keluar air mani gitu ya, keluar air mani, tapi air mani bukan air mani dia, air mani suaminya setelah berhubungan. Jadi yang dimaksud di sini adalah air mani dia sendiri, al khariju minhu, ya, yang keluar darinya. Awal marratin, pada awal pertama, min tariqihi, ya, mu'tad, ya, dengan jalan yang normal, biasa. Jadi keluarnya itu pada awal, ya, pertama, ya, kemudian jalannya normal, itu air mani. Karena gini, ketika orang mau mandi, ya, mau mandi nih, udah mandi, ya, mandi, ya, karena untuk mandi besar, ya, habis keluar air mani, mandilah, ya, habis mandi, misalnya keluar yang kedua, seret, ya, sedikit, maka dia wajib mandi lagi itu, ya, karena air mani itu bisa keluar seperti itu, ya, maka dia mandi lagi. Nah, makanya ya kata ulama itu kalau kita habis mengeluarkan air mani, untuk memastikan bahwa air mani itu sudah tidak ada lagi, ya kita kencing. Nah, kencing itu berarti sudah memastikan air mani itu tidak keluar lagi. Kalau belum kencing, kemungkinan air mani itu akan keluar lagi meskipun kita sudah mandi. Nah, kalau sudah mandi berarti harus mandi lagi. Ya. Aumin munfatihi tahta solbi, ataupun ya tidak hanya berasal dari farji tadi ataupun dari zakar tadi, tapi bisa jadi itu dari bawah sulbir rojuli, ya, tulang rusuk laki-laki, watoro ibil mar'ah, dan tulang dada perempuan, itu air mani bisa, ya, terjadi. Walau alam bagaimana, tapi begitulah dalam Al-Quran gitu ya. Mimma indafi yakhruju min baini sulbi wat taroib, yang keluar ya, dari sulbi wat taroib, sulbi laki-laki dan taroib perempuan.
Wal asliyu musnadun wal asliyu munsadun wal asliyu munsadun. Dan yang asalnya itu tertutup. Yang bisa jadi karena kecelakaan atau apa ya, tulang-tulang tadi kemudian terbuka akhirnya keluar air mani. Ya, asalnya tertutup. Wal maniyu mustahkimun ay khariju li ghairi illah. Dan air mani itu bagi orang yang sehat ya, yakni keluar bukan karena penyakit, Fa'ilam yakun tahtihima lam yajibul ghusl. Akan tetapi kalau tidak ya dari keduanya ya, dari misalnya air mani tidak keluar dari farji ya, dari zakar laki-laki atau dari farji ya, kemudian tidak juga dari tulang dada dan tulang rusuk. Kalau bukan dari keduanya ya maka itu tidak wajib mandi. Misalnya apa? Mohon maaf ya, barangkali ada yang kelainan gitu ya. Keluar air mani dari kuping, keluar air mani dari mulut misalnya. Maka itu tidak wajib mandi. Yakhruju al-mani ya, ketika keluar bi khurujil mani, dikarenakan keluar air mani dengan jalan yang tidak normal tadi. Wa in kana fihi ma wajaba 'inda Ramli. Nah, ketika itu terjadi maka wajib mandi menurut Imam Ramli ya. Wa khilafan Ibnu Hajar, sementara berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Fa in kana al-asliyu munsadan khilqata wajabal ghusl. Seandainya ya itu awalnya tertutup ya, kemudian bawaan ya, apa sih bawaannya? Khilqah, penciptaannya memang demikian ya, sudah dari sononya begitu ya, diciptakan oleh Allah seperti itu, maka itu menjadi wajib mandi ketika keluar air mani ya, darinya ya, dari apapun gitu lah ya, mutlakon secara mutlak walau minal munafidi inda Ibnu Hajar khilafan Ramli, meskipun melalui lubang atau celah-celah yang ada di badan kita, itu menurut Ibnu Hajar. Ini berbeda dengan pendapat Imam Ramli. Walau syakka hal kharijul mani au madi yukhayyiru fa in syaa ja'alahu maniyan faghtasalu wa lam yughsal ma asabahu li taharatihi hukman wa in syaa ja'alahu madiyan wa tawadda faqat wa ghassala ma asabahu li najasatihi hukman. Seandainya kita ragu nih apakah itu yang keluar itu mani atau madi ya, masih ragu karena dua-duanya juga bisyahwatin ya, dengan syahwat ya, tapi dari sisi bentuk kita belum bisa membedakan. Takhayyaru, maka itu dipilih saja ya. Fa in syaa ja'alu maniyan, barang siapa yang ingin ya menjadikan apa yang keluarnya itu sebagai mani, maka hendaklah di faghtasala ya, mandi walam yugsal ma'aswabu li taharati ya, tidak perlu kemudian dicuci apa yang menimpanya karena itu adalah suci ya, hukman secara hukum kalau itu adalah air mandi tapi tidak mesti dibersihkan secara hukum ya, secara kebersihan ya lebih bagus dibersihkan. Fa in syajalu madiyan, seandainya yang keluar itu adalah madi ya, artinya kita pilih ini yang keluarnya madi, maka ya tawadha, hendaklah berwudu saja ya, kemudian menggosal ma'asabahu, bersihkan apa-apa yang menimpanya karena itu adalah najis ya, linajasati hukman, karena itu adalah najis secara hukum. Wallahu a'lam bishawab ya, itu saja mungkin ya, karena ada acara sehingga 6.15. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi atau koreksi, monggo dipersilahkan. Nanti insya Allah kita lanjutkan wal haidu wan nifas dan seterusnya. Baik, Tad, siap. Itu berarti tadi baru satu sebab ya, Tad? Dua. Oh, dua ya. Masuknya sebagian kemaluan, kemudian kedua keluarnya air mani ya tadi ya. Oh iya. Iya. Baik, Tad. Kalau pertanyaan dari peserta yang hadir, alhamdulillah nggak ada, Tad. Berarti jelas semua, Tad. Ya. Jelas. Cuman ada satu. Sudah
secara Sudah mafhum, empiris Ustaz. sudah Semuanya sudah dilakukan secara apa ya namanya ya, udah mafhum lah. empiris. Udah mafhum, yes. Hanya gini, Ustaz. Ada yang ditanyakan satu, Ustaz. Sebelum kita melakukan mandi wajib itu kan ada wudhu ya, Ustaz. Ada wudhunya dulu. Nah, setelah wudhu itu kita mandi bisa, Ustaz. Saat prosesi mandi itu kemudian ada apa ya, kencing kita ya, perasaan kebelet mau kencing, akhirnya kencing. Apakah wudhu lagi, kita ulangin lagi, apa gimana, Ustaz? Ya, sebenarnya ketika kita mandi besar ya, itu sudah mengcover apa namanya wudhu ya. Jadi mandi itu bagian dari bersuci, sama seperti wudhu ya. Penyebab mandi besar tadi sudah kita ketahui ya, ketika seseorang sudah mandi besar, yaitu tanpa wudhu pun itu sudah sah untuk melakukan ibadah ya, sholat ataupun yang lainnya ya, yang memang mensyaratkan suci ya, sudah suci. Jadi wudhu itu hanya kesunahan saja di antara prosesi mandi besar yang pernah kita bahas ya di kitab apa namanya Ahkamus Sholat ya, tentang kesunahan dalam mandi besar. Tapi kalau tanpa wudhu ya, misalnya kalau menurut mazhab Syafi'i itu kan beda tuh. Kalau mazhab Syafi'i itu yang penting menghantarkan air ke seluruh badan. Ya sudah, yaitu sah mandi besar. Beda halnya kalau mazhab Malik itu harus ada adal, nah, harus ada tadlik. Ya, tadlik itu menggosok-gosok. Jadi mandinya harus benar-benar mandi, digosok-gosok gitu dari badan-badan kita. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Misalnya kita langsung menjebur ke kolam saja, sah. Ambil niat itu sudah sah. Ya, sudah sah. Tanpa wudhu, ya tanpa wudhu. Nah, kalau ingin sesuai dengan sunnah Rasul, nah ada prosesinya, yaitu wudhu terlebih dahulu atau bersihkan dulu apa namanya kemaluan kita, ya, kemudian berwudhu, ya, setelah itu mandi. Jadi mulai dari yang sebelah kanan. Gitu. Ya, termasuk ini Ustaz, tadi juga sempat dibahas itu ya. Jadi sebentar ya, sebentar, barangkali belum terjawab pertanyaannya. Nah, ketika misalnya dia ketika mandi ya, kemudian keluar air kencing pada saat mandi, gitu ya. Ya, keluar air kencing ataupun mau kencing sendiri gitu. Beda kalau mau kencing dengan keluar kencing itu. Kalau mau kencing berarti belum keluar air kencingnya ya. Oh ya, ya. Sama seperti gini ya. Mani ya itu yang menyebabkan harus mandi itu kalau sudah keluar, gitulah, sudah keluar. Tapi kalau si air mani itu misalnya syahwatnya sudah menggebu-gebu nih ya, nah si air maninya itu tertahan, ya tertahan, tidak sampai keluar. Entah itu di karetin misalnya si hasapannya itu biar nggak keluar misal gitu ya. Ya, tidak keluar, maka itu tidak menyebabkan mandi gitu ya. Mau kencing ya, itu tidak menyebabkan orang harus berwudu, tapi kalau sudah kencing, nah itu yang menyebabkan orang itu berwudu. Iya, siap. Baik, siap. Kedua masih ada waktu, Ustaz ya? Iya, enggak. Tadi sempat dibahas, Ustaz, itu saat kita prosesi mandi wajib juga gitu. Kadang kan keluarnya air mani itu nggak tuntas 100%. Kadang masih ada yang sisanya gitu, Ustaz ya. Cuman tadi kalaupun dijelaskan secara bentuk dari fisiknya air mani itu juga kan ada ya, warnanya putih, kemudian kental ya gitu. Tapi kadang ada juga Ustaz, itu ya ini sering gitu ya, sering ada. Kadang-kadang sering terjadi pas mau mandi udah selesai gitu ya, tapi kita kebelet kencing nih. Kadang setelah kencing itu ada cairan yang kental gitu, Ustaz. Warnanya tapi bening gitu, nggak putih. Itu mandi apa ya? Iya, yang Apa pasti kan sisa bukan mandi apa gitu ya? Bukan berarti. Ya, yang pasti kan bukan mani ya, karena tadi ya menurut ulama itu kalau sudah keluar air kencing ya itu mani itu sudah tuntas gitu ya. Tapi kalau belum keluar air kencing masih memungkinkan untuk keluar lagi. Nah, kalaupun nanti itu
keluarnya bukan air kencing, ya, maka diduga madhi ataupun wadi. Cuman ketiga-tiganya itu sama, ya, sama-sama najis, ya, sama-sama harus dibersihkan, sama-sama membatalkan wudhu, gitu ya. Jadi ya penanganannya sama, ya. Beda halnya kalau mani, ya mani itu mesti mandi kalau mandi, ya Ustaz. Berarti kalau setelah mandi wajib, kemudian kita balik lagi ke WC, kebelet kencing, ada cairan kental gitu keluar yang tapi bukan mani, harus wudhu berarti Ustaz ya. Wudhu aja cukup ya, wudhu ya. Wudhu, ya, bersihkan kemudian. Ya, baik Ustaz. Hatur nuhun. Ya dengan ini ya, dengan sebab-sebab yang memang tidak muncul lagi kalau habis mandi kemudian lihat istri kemudian ada syahwat, ya, itu ya beda. Itu beda tadi itu. Itu berarti diduga kuat itu mani gitu. Ya, siap Ustaz. Ya, baik Ustaz. Baik Ustaz, itu saja pertanyaan yang disampaikan Ustaz. Alhamdulillah yang lain belum ada. Kita cukupkan ya berarti Ustaz. Baik, alhamdulillah kajian kitab Khairul Roja pada pertemuan pagi hari ini kita cukupkan pada bab sebab-sebab yang menjadikan kita mandi wajibnya. Tadi baru dibahas ada dua sebab. Yang pertama adalah masuknya sebagian kemaluan kepada kemaluan wanita. Kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani. Insya Allah sebab-sebab berikutnya yang keempat, kelima, dan keenam. Ada 6 Ustaz ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan pekan depan. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah dan menjadi tambahan buat kita semua. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun Ustaz. Jazakallah khair.